Shalom saudara, kembali lagi dalam Pastor Message kali ini. Dan saya percaya setiap kita dalam keadaan yang sangat baik karena Tuhan kita selalu baik. Saudara, saya percaya bahwa setiap kita yakin bahwa hanya ada satu nama dalam dunia ini, nama yang sangat berkuasa, nama yang sangat powerful, nama yang sangat luar biasa, yaitu nama Tuhan kita. Nama Tuhan Yesus. Seperti di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 berkata demikian saudara. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara, hal yang pertama yang harus kita pahami sebagai anak-anak Tuhan yang sudah Tuhan selamatkan, keselamatan itu harus menjadi satu hal yang paling utama dalam kehidupan setiap kita. Keselamatan harus menjadi hal yang paling melekat di dalam kehidupan setiap kita. Kita tahu bahwa kita diselamatkan saudara karena ada satu pribadi yang mau menyelamatkan setiap kita. Kita juga sadar bahwa manusia telah jatuh dalam dosa serta gambar dan rupa Allah yang tadinya itu sempurna dalam kehidupan kita pada waktu manusia awal diciptakan saudara. Karena dosa, maka gambar dan rupa Allah itu menjadi rusak dalam kehidupan setiap kita. Turun-temurun dosa menjadi sesuatu yang melekat dalam kehidupan manusia. Tetapi saudara, kita patut bersyukur kita punya Allah yang luar biasa. Akhirnya turunlah ke dalam dunia ini namanya Yesus. Nama yang berkuasa itu. Dan dari Yesuslah akhirnya pemulihan terjadi. Gambar dan rupa Allah kembali dipulihkan dalam kehidupan setiap kita. Dan setiap kita saat ini digiring saudara lewat kebenaran yang Yesus ajarkan selama ia hidup. Untuk kita bisa kembali disempurnakan. Untuk kita bisa diarahkan kembali. Satu saat nanti harus pulang ke rumah Bapa. Dan tentunya bertemu dengan Tuhan kita saudara. Jadi hal yang sangat penting dalam kehidupan ini adalah bukan seberapa banyak kita harus memiliki harta kekayaan di dalam dunia ini. Bukan seberapa tinggi derajat kita di dalam pekerjaan kita ataupun mungkin di dalam pelayanan kita. Tetapi saudara, kita sama-sama mau berpikir merenungkan tentang keselamatan yang kita miliki. Karena keselamatan yang dari Tuhan memang secara cuma-cuma Tuhan telah berikan bagi setiap kita. Tetapi jangan lupa, kita perlu mengerjakannya setiap hari, setiap waktu. Yaitu saudara, dengan berproses dalam kehidupan ini. Lewat pergumulan, masalah yang harus kita alami bersama-sama. Ini akan membentuk karakter kita, akan membentuk pribadi kita yang semakin hari semakin disempurnakan. Dan tentunya saudara, setiap kita semakin hari harus semakin sama seperti Kristus Tuhan kita. Yang kedua saudara, dari ayat ini hendak menjelaskan kepada setiap kita bahwa tidak ada nama lain di dalam dunia ini yang sangat berkuasa, yang mampu menyelamatkan. Berarti saudara, berbicara tentang keselamatan ini bukan hasil usaha daripada kekuatan kita. Ada mungkin ajaran-ajaran di luar sana saudara yang mengajarkan bahwa kalau kita semakin banyak berbuat baik kepada banyak orang, maka niscaya kita akan juga masuk ke surga saudara. Tetapi tujuan kita adalah bukan di sorganya, bukan ke sorganya saya katakan saudara. Sorga sudah pasti kita akan dapatkan. Tapi yang paling penting saat ini kita menyadari saudara bahwa keselamatan itu bukan hasil usaha kita sendiri, tetapi itu semata-mata anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita lewat Yesus Kristus yang turun dalam dunia ini. Dan disinilah letak tugas kita. Kita punya tugas saudara setiap hari, setiap waktu, supaya hidup kita bisa diperbaharui, supaya hidup kita ini bisa semakin disempurnakan lewat firman Tuhan. Tentunya kita harus baca surat cintanya, yaitu Alkitab saudara, sehingga kita bisa tahu apa yang Tuhan suka dan apa yang Tuhan tidak suka. Apa yang Tuhan mau supaya kita bisa lakukan dalam kehidupan ini saudara. Sama seperti seseorang yang suka menyembah Tuhan, maka seharusnya semakin banyak menyembah Tuhan, ia akan semakin mirip karakternya, pribadinya dengan siapa yang dia sembah. Kalau dia menyembah Tuhan, dia harus sama, semakin seperti Tuhan. Punya kasih yang besar, memiliki kesabaran, memiliki buah roh saudara, bisa mengendalikan diri dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita sering menyembah Tuhan katanya, tetapi pas dilihat saudara dalam kehidupan sehari-hari, kok sepertinya
kita tidak memiliki kasih kepada orang lain. Hati kita terus-terusan bermasalah, iri hati, dengki, tidak pernah puas dengan hidup ini, berkata kasar kepada orang lain. Saya ragu saudara, kira-kira jangan sampai kita bukan menyembah Tuhan. Nah, biarlah hari ini kita mau introspeksi diri kita sama-sama, karena waktunya makin dekat. Dan tentunya kehidupan setiap kita pun memiliki kuota. Sebelum kuota kehidupan kita habis, pastikan kehidupan kita benar di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir saudara, yang ketiga, berbicara tentang keselamatan di dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan yang berkuasa itu saudara, ini adalah berbicara tentang hubungan. Hubungan antara siapa? Hubungan antara kita dengan Tuhan, dan ini sifatnya pribadi. Ada banyak di luar sana saudara yang mungkin hamba-hamba Tuhan yang sangat populer, yang mereka menjanjikan keselamatan lewat kehidupan mereka, atau mungkin ada ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan saudara, sehingga kebanyakan umat Tuhan itu digiring bukan kepada pribadi Tuhannya, tapi digiring kepada pribadi si pengkhotbah itu tersebut. Saya mau katakan kita harus berhati-hati, karena sesungguhnya bicara tentang keselamatan itu adalah satu hubungan yang sangat eksklusif, hubungan yang sangat sakral sekali saudara, antara kita, ciptaan Tuhan, anak Tuhan, dan juga langsung kepada Tuhan kita. Karena kita tahu keselamatan itu tidak ada di luar sana, tidak ada lewat nama lain, hanya ada di dalam Yesus Kristus. Karena dia berasal dari surga, karena itu dia tahu saudara bagaimana mengajak kita, membawa kita, memproses kita, supaya kita juga bisa sama-sama satu saat nanti bertemu dengan dia. Karena itu saudara, yakinlah bahwa hanya ada di dalam nama Yesus, nama yang berkuasa itu, ada keselamatan. Bahkan saya percaya juga di dalam nama Yesus ada pemulihan. Bukan hanya pemulihan hubungan saja saudara, tetapi pemulihan apapun yang saya percaya akan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Entah saudara saat ini sedang sakit, entah saat ini saudara sedang lemah, entah saat ini saudara sedang mengalami hal-hal yang tidak baik, penderitaan dan lain sebagainya. Tapi percaya saudara, waktu saudara percaya dengan nama Yesus, waktu kita mau belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang mau menyenangkan hati Tuhan, mencari kebenarannya, mencari wajah Tuhan, saya percaya hal itu akan memerdekakan kita. Dan saya berdoa saudara, kehidupan kita selalu Tuhan sertai mulai saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.